Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kebudayaan Aceh. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan menambah wawasan keilmuan kita serta menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak mau meriksa kelengkapan kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, semuanya masuk semua ya. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum Bapak menjelaskan pelajarannya, Bapak mau memerintahkan kalian untuk membersihkan terlebih dahulu. Membersihkan tempat duduk, lingkungan di sekitar tempat duduk, serta mempersiapkan alat tulis yang akan diperlukan pada pembelajaran kali ini. Silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Alhamdulillah, sudah ya anak-anak. Oke, pada pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kebudayaan Aceh. Anak-anak, kebudayaan di Aceh itu meliputi 5 aspek. Aspek yang pertama adalah suku, yang kedua bahasa, yang ketiga sistem religi yang ada di Aceh, yang keempat struktur kemasyarakatan Aceh, yang kelima kesenian Aceh. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kali ini? Alhamdulillah kalau sudah siap ya. Nah anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang Aceh serta kebudayaannya, Bapak ingin menanyakan satu hal kepada kalian. Apa sih yang kalian tahu tentang Aceh? Kira-kira Mas Alif, apa Mas Alif yang Mas Alif tahu tentang Aceh? Oh iya, benar sekali. Aceh itu terletak di Sumatera Utara, kata Mas Alif. Itu adalah jawaban yang benar sekali. Selain Mas Alif, ada yang tahu lagi tentang Aceh? Ya, benar. Aceh dikenal dengan Serambi Mekah. Oke, pada kali ini Bapak akan menjelaskan ya tentang Aceh. Anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan tentang kebudayaan Aceh dan berbagai budaya di Aceh, maka Bapak ingin menjelaskan dulu tentang letak geografis dari Provinsi Aceh. Nah, anak-anak, Aceh itu terletak di sebelah utara, paling ujung sebelah utara dari Pulau Sumatera. Terus, daerah Aceh juga memiliki luas kurang lebih 55,390 km persegi. Aceh terdiri atas 8 kabupaten. Kabupaten yang pertama adalah Aceh Besar. Yang kedua adalah Pidie. Yang ketiga Aceh Utara. Yang keempat Aceh Timur. Yang kelima Aceh Tengah. Yang keenam Aceh Tenggara. Yang ketujuh Aceh Barat. Dan yang terakhir adalah Aceh Selatan. Di sini kita akan mulai memasuki sejarah kebudayaan Aceh. Anak-anak, perlu kalian ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali yang namanya suku dan budaya. Salah satu dari suku dan budaya tersebut ada yang namanya kebudayaan Aceh. Dilihat dari sisi kebudayaannya, Aceh memiliki beragam budaya. Kebudayaan Aceh sendiri dipengaruhi oleh budaya Melayu dan juga budaya Timur Tengah. Mata pencaharian masyarakat di Aceh adalah sebagian besar bertani, namun tidak sedikit juga yang berprofesi sebagai pedagang. Agama yang sangat dominan di Aceh adalah agama Islam. Itulah sebabnya Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Anak-anak, kebudayaan di Aceh itu meliputi 5 aspek. Aspek yang pertama adalah suku, yang kedua bahasa, yang ketiga sistem religi yang ada di Aceh, yang keempat struktur kemasyarakatan Aceh, yang kelima kesenian Aceh. Anak,
Sekarang waktunya Bapak menjelaskan tentang keanekaragaman suku di Aceh. Oke? Anak-anak, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya yang menarik, khususnya dalam bentuk tarian dan juga perayaan. Di Provinsi Aceh terdapat 4 suku utama. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih suku yang ada di Aceh? Oh, tidak tahu ya? Maka itulah gunanya kita belajar. Baik, Bapak sebutkan satu persatu. Suku yang di Aceh itu terdiri atas 4 suku utama. Utama loh ya. Sebenarnya di Aceh itu ada 16 suku, tapi yang terkenal hanya 4. Nah, yang perlu kita pelajari ini hanya 4 suku. Suku yang pertama ada yang namanya suku Aceh. Suku yang kedua ada yang namanya suku Gayo. Yang ketiga ada namanya suku Alas. Yang keempat ada namanya suku Tamiang. Kalian tahu nggak sih apa sih suku Aceh itu? Suku Aceh adalah nama sebuah suku yang mendiami ujung utara Sumatera. Mereka beragama Islam. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Aceh. Banyak dari budaya Aceh yang menyerap budaya Hindu-India, di mana kosakata Aceh banyak yang berbahasa Sanskerta. Suku Aceh adalah suku pertama di Indonesia yang memeluk agama Islam. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pekerja tambang, dan juga nelayan. Suku kedua yang ada di Aceh yaitu suku Gayo. Suku Gayo adalah sebuah suku yang mendiami dataran tinggi di daerah Gayo. Suku ini beragama Islam dan dikenal sangat taat beragama loh. Bahasa yang digunakan dalam suku Gayo adalah bahasa Gayo. Mereka hidup dalam komunitas yang kecil atau tidak luas. Masyarakatnya tidak banyak. Atau misalkan satu kelompok itu cuma ada 5 kepala keluarga atau 10 kepala keluarga seperti itu. Mata pencaharian suku Gayo adalah bertani dan berternak. Selain itu, suku Gayo juga terkenal dalam hal kerajinan tangan seperti keramik dan juga anyaman. Suku yang ketiga adalah suku Alas. Salah satu suku yang bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Sebagian besar suku Alas ini tinggal di pedesaan yang hidupnya bertani dan juga beternak. Pola hidup kekeluargaan mereka sangat kebersamaan dan persatuan. Jadi beda sama suku Gayo tadi. Kalau suku Gayo tadi itu hidupnya komunitas kecil, sedangkan suku Alas ini komunitasnya besar dan hidupnya sangat rukun antara komunitas yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Suku yang terakhir yang ada di Aceh adalah suku Tamiang. Tahu nggak sih kamu? Suku Tamiang itu apa sih? Mau tahu nggak? Mau ya? Oke. Suku Tamiang ini berada di Kabupaten Tamiang. Suku mereka adalah suku Melayu atau yang sering disebut Melayu Tamiang. Banyak sekali kesamaan antara suku Melayu dan juga suku Tamiang. Di antaranya dialek dan bahasanya. Terus bahkan kebudayaannya juga sama seperti suku Melayu bagian pesisir timur Sumatera. Suku ini tinggal di Kabupaten Aceh Timur dan tersebar di beberapa kecamatan. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Tamiang. Mereka hidup berbaur dengan suku yang lainnya. Jadi, suku Tamiang ini hidupnya berbaur atau bermasyarakat, tidak pandang dia dari suku mana, tapi hidupnya adalah berbaur dan juga rukun. Itu adalah suku Tamiang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar salah satu kebudayaan Aceh, yaitu terkait dengan suku. Sekarang, kebudayaan Aceh yang kedua, yaitu terkait dengan bahasa yang ada di Aceh. Nah, anak-anak, di Aceh itu kan terdapat 4 suku utama ya. Jadi, bahasa yang digunakan di Aceh itu adalah bahasa sukunya sendiri, atau setiap suku yang ada di Aceh mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Misalnya tadi
Suku Tamiang mempunyai bahasa yang bernama bahasa Tamiang. Suku Alas juga mempunyai bahasanya sendiri, dan suku yang lainnya juga mempunyai bahasanya sendiri. Jadi setiap suku mempunyai bahasanya sendiri-sendiri. Seperti itu ya anak-anak. Akan tetapi bahasa nasionalnya tetaplah bahasa Indonesia, karena Aceh adalah salah satu bagian dari Indonesia. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang kebudayaan Aceh yang namanya suku dan juga bahasa. Selanjutnya kita bahas tentang kebudayaan sistem religi Aceh. Nah, anak-anak, ini yang disebut dengan Serambi Mekah. Jadi anak-anak, masyarakat Aceh adalah pemeluk Islam sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Mereka tidak mengenal dewa-dewa dan lain sebagainya. Aceh juga termasuk salah satu daerah yang paling awal memeluk Islam. Daerah yang paling awal di Indonesia memeluk agama Islam. Agama Islam adalah agama mayoritas yang ada di Provinsi Aceh. Maka dari itulah Aceh digelari dengan julukan Serambi Mekah. Karena kebudayaan selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur kemasyarakatan di Aceh. Perlu kalian ketahui, ada 3 struktur yang dianut oleh masyarakat Aceh. Yang pertama adalah struktur gampong. Apa sih struktur gampong itu? Apakah kalian ingin tahu? Pasti dong ya. Maka dengarkan baik-baik ya. Struktur gampong adalah kesatuan masyarakat yang merupakan organisasi terendah pemerintahan. Misal, gampong ini bisa dibilang sebagai RT. Seperti itu anak-anak. Setingkat RT. Lalu yang kedua ada yang namanya struktur mukim. Struktur mukim ini kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang terdiri dari beberapa gampong. Ini bisa dikatakan dengan kelurahan atau kecamatan. Seperti itu anak-anak. Lebih tinggi tingkatannya daripada gampong. Terus struktur yang terakhir adalah Nanggro. Apa sih Nanggro? Nanggro adalah suatu sistem pemerintahan setingkat kabupaten. Jadi tadi gampong adalah RT, kalau mukim adalah kelurahan atau kecamatan. Sedangkan Nanggro ini lebih tinggi lagi daripada keduanya, yaitu kabupaten, setingkat kabupaten. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Anak-anak, kebudayaan yang terakhir yang ada di Aceh adalah kesenian. Adakah yang tahu di antara kalian apa saja sih kesenian yang ada di Aceh? Ya, Mas Wahyu, coba sebutkan apa yang Mas Wahyu tahu tentang kesenian Aceh. Ya, satu, kata Mas Wahyu, tarian daerah. Benar sekali Mas Wahyu. Salah satunya adalah tarian daerah. Terus ada juga pakaian adat. Ada lagi yang namanya rumah adat. Dan yang terakhir ada yang namanya senjata tradisional Aceh. Bapak akan memberikan contoh atau tarian tradisional dari daerah Aceh. Adalah namanya Tari Saman. Tari Saman ini berasal dari Provinsi Aceh. Lebih tepatnya berasal dari suku Gayo. Lalu nama dari pakaian adat yang ada di Aceh adalah Meu Kasah. Itu adalah salah satu pakaian adat yang ada di Aceh sana. Terus nama rumah adat dari suku Aceh atau dari Provinsi Aceh adalah Krong Bade, atau di sana disebut juga dengan Rumoh Adat Aceh. Nah, yang terakhir, senjata tradisional Aceh itu salah satunya adalah rencong. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah ya kalau sudah paham semua. Nah, anak-anak,
Itulah beberapa kebudayaan yang ada di Aceh. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah paham tentang kebudayaan Aceh? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Indonesia yang kita cintai ini. Anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kali ini, Bapak ingin ada di antara kalian yang menjelaskan kembali apa itu budaya Aceh sendiri. Ya, Mas Alif, silahkan maju ke depan. Ya, benar sekali apa yang Mas Alif bilang. Apa yang Mas Alif sebutkan tadi dan apa yang Mas Alif jelaskan kembali tadi. Itu semuanya sudah benar. Anak-anak, Bapak anggap semuanya sudah paham ya tentang kebudayaan Aceh. Jika ada yang tidak paham, tolong ditanyakan kembali ke Bapak. Apakah masih ada yang ditanyakan kembali? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa ya untuk belajar terus di rumahnya. Tingkatkan intensitas belajarnya. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam belajarnya ya. Oke anak-anak, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini membawa keberkahan dan juga bermanfaat untuk kita ke depannya. Akhirul kalam, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.